Nggak sengaja sengaja pilih kelas B atau gimana? Sengaja sih, Kang. Oh, sengaja. Kayaknya emang udah asik aja. Oke oke. Nah, mungkin ini sedikit, introduction aja gitu ya. Jadi untuk praktikum kita, GSCOF ini kurang lebih sistemnya sama ya kayak fikih muamalah. Pertama ada pretest dulu gitu ya. Kalau cuman bedanya kalau untuk pretest ini kalau dulu fikih muamalah itu kan ini ya dites lisan gitu, diacak satu orang terus ditanya tentang materi minggu lalu gitu 2 pertanyaan. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, pretest-nya ini pakai Google Form gitu ya, mungkin waktu itu udah dijelasin ya, pakai Google Form, totalnya 10 soal ya, apa namanya itu, pertanyaannya cuma waktunya cuma 5 pertanyaannya 10 gitu ya. Jadi waktunya 5 menit, ada 10 pertanyaan dan materinya materi yang lab sebelumnya gitu. Nah, karena untuk hari ini nggak ada, apa namanya itu, nggak ada pretest gitu ya, jadi, sedikit introduction aja gitu terkait sistem praktikum, hari ini gitu, atau di GSWAF ini. Nah, mungkin, sebelumnya kenalin dulu ya, nama aku Rifanka Dia Rizky gitu, dari jurusan Ekonomi Islam 2019 ya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi di sini aku bakal jadi teaching assistant kalian gitu ya selama 1 semester ke depan, yang bakal, apa namanya tuh, istilahnya ya jadi TA kalian selama di mata kuliah GSWAF dan Lembaga Filantropi ini gitu, Lembaga Filantropi Islam gitu. Nah, mungkin sedikit sharing aja gitu di sini. Jadi sebenarnya memang, aku sendiri ya sejujurnya memang belum, apa ya, belum terlalu paham lebih dalam gitu ya terkait GSWAF, terkait filantropi, mungkin ya baru baru bener-bener diperdalam tuh ya ketika ada praktikum GSWAF ini gitu. Kemarin-kemarin udah ya sama teman-teman TA yang lain gitu, sharing gitu terkait GSWAF ini, apa, baca-baca materi lagi gitu yang dulu gitu. Karena kan aku dulu dapet GSWAF tuh semester 2 ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu gitu ya, baru dapet GSWAF itu dan ya itu udah lama kan gitu. Jadi aku mulai baca-baca lagi. Nah, jadi di sini mungkin aku lebih ke sharing aja gitu ya. Jadi kalau misalkan, teman-teman ada mungkin di sini ada yang lebih paham gitu ya, lebih, terkait GSWAF ini gitu ya, mungkin bisa sharing juga di sini gitu atau mungkin nanti, ada pertanyaan yang aku belum bisa jawab ya aku mohon maaf gitu ya dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang apa namanya tuh, ada yang tahu gitu ya dan ya saling sharing aja lah gitu sama kayak dulu waktu di fikih muamalah gitu. Jadi tugas aku di sini tuh istilahnya sekedar menyampaikan gitu, menyampaikan materi apa yang sudah dipersiapkan dari tim teaching assistant ini gitu. Karena kan kita sebelumnya juga ada pembahasannya gitu, ada ya dan lain segala macam. Nah, di sini aku sekedar menyampaikan aja gitu dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya di luar kapabilitas aku gitu ya, ya aku mohon maaf gitu. Jadi ya santai aja lah, feel free buat nanya dan, mungkin kalau teman-teman yang dulu ada di kelas aku ya, ya aku pasti bakal ngasih banyak plus lah gitu. Pertama untuk yang nanya itu aku kasih plus 2 ya gitu, dan untuk yang bisa jawab itu aku kasih plus 3 gitu. Nah, jadi ya pastilah banyak inilah gitu. Jadi kalau misalkan pengen nge-up nilai gitu ya banyak aja gitu, nanya gitu. Karena jujur ya kalau aku sendiri suka ditanya gitu sih. Karena ketika kalian nanya terus aku nggak tahu, aku biasanya cari tahu gitu. Jadi ya, apa namanya tuh, istilahnya ilmu aku tuh terus bertambah gitu ketika ditanya. Jadi kalau ada yang nanya aku pasti kasih plus 2. Terus untuk apa namanya tuh, apalagi ya, untuk praktikum oh ya untuk output dari praktikum ini sebenarnya mungkin teman-teman kan di sini ada yang, apa namanya tuh, dosennya Bu Fitri ya sama Bu Dian, dan juga ada dosennya Pak Buho ya, Pak Ahmad Buhori. Nah, kalau yang kemarin aku lihat ya ada perbedaan silabus ya gitu antara Pak Buho sama Bu Fitri. Kalau teman-teman yang ada di Bu Fitri itu sejujurnya bahasanya cukup berat-berat banget lah gitu, dan tapi memang menurut aku bermanfaat sih, apa, bahasan-bahasan yang ada di Bu Fitri gitu. Kalau di Pak Buho lebih lebih apa ya, lebih, kurang lebih hampir sama kayak waktu aku semester 2 gitu sih pembahasan-pembahasannya, nggak terlalu berat. Tapi biasanya Pak Buho tuh tugasnya tuh di ini sih, kayak mungkin ada tugas video gitu, waktu dulu tuh aku tugasnya video. Nah nah untuk terkait praktikum ini sebenarnya,
kita mungkin nggak bakal terlalu bersinggungan ya dengan apa yang kalian dipelajari di kelas gitu. Jadi kita lebih fokus ke praktikalnya gitu. Kalau dulu pas di fikih muamalah itu mungkin ada sedikit singgungannya ya gitu ketika misalkan di kelas itu pertama belajar misalkan ya ini belajar BAI gitu. Nah, mungkin di praktikumnya juga ada belajar BAI gitu. Nah, kalau di GSOF ini mungkin agak sedikit berbeda gitu karena kalau di kelas Bu Fitri itu sama di kelas Pak Buho kelihatannya teoretikal banget gitu. Nah, kalau di sini kita lebih ke praktikalnya gitu. Jadi benar-benar praktikal nanti teman-teman output-nya ya diharapkan bisa kalau misalkan bisa mengelola jadi nazir gitu. Jadi misalkan teman-teman kerja nih di atau magang deh, jangan dulu kerja, magang di lembaga zakat gitu kayak Basnas atau enggak di Laznas gitu atau enggak di UPZ ya gitu, unit pengelola zakat, bisa gitu tahu, oh perhitungan zakat tuh ntar kayak gini gitu. Perhitungan, kalau misalkan wakaf tuh ntar sistemnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Jadi kita, lebih difokuskan ke praktikalnya gitu. Nah, tapi untuk sekarang-sekarang ini ya, untuk lab 1 atau mungkin sama lab selanjutnya, kita bahas fundamental-fundamentalnya dulu gitu, lebih ke teori yang tentunya harus dikuasai juga sih selain, nguasai praktiknya gitu. Teman-teman juga di sini harus menguasai teorinya ya, mungkin nggak secara apa ya, nggak secara benar-benar paham teori gitu, yang penting teman-teman tuh paham, "Oh ini tuh gini konsepnya," gitu, dan nanti praktikalnya gini gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Sama satu lagi mungkin sedikit nyinggung tentang post-test ya. Jadi untuk post-test ini, kita kalau dulu FM tuh kalau nggak salah 40 menit ya waktunya tuh, 5 soal 40 menit. Nah untuk Siswaf ini, 30 menit aja ya gitu untuk 5 soal. Jadi teman-teman jawabnya ya semampunya aja, sepemahaman teman-teman aja gitu, nggak usah apa namanya tuh, ya istilahnya jawab berdasarkan apa yang teman-teman paham aja gitu, yang didapat gitu. Kita lebih ngapresiasi teman-teman yang pakai, ya istilahnya teh pakai bahasa sendiri gitu, kata-kata sendiri, tapi pendek gitu daripada teman-teman yang kopas banget dari modul gitu, panjang tapi kopas dari modul gitu. Nah, kita lebih ngapresiasi teman-teman yang sedikit aja tentang pemahamannya gitu. Nah, sedikit informasi juga mungkin untuk, apa namanya tuh, untuk, eee, lab selanjutnya gitu, kita nggak bakal share modul ya teman-teman, kita nggak bakal share modul sebelum praktikum, jadi modul bakal di-share itu setelah post-test gitu, setelah post-test berakhir, modul bakal di-share. Nah, jadi, diharapkan teman-teman untuk, apa namanya tuh, untuk pertemuan selanjutnya, apa namanya tuh, poin-poin yang ada di PPT mungkin bisa dicatat atau di-screenshot gitu, karena nggak bakal di-share modul gitu sebelum post-test gitu. Jadi modul bakal baru di-share setelah post-test. Kayak gitu mungkin sedikit ya informasi aja gitu ya dari aku. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan ya terkait, Siswaf ini. Mungkin teman-teman juga ada yang udah baca modul ya. Pembahasan kita hari ini masih pendahuluan lah, introduction terkait si Siswaf ini. Nah, sebenarnya ya aku pengen lebih ke sharing sih. Ketika teman-teman lihat ya kata Ziswaf gitu atau filantropi gitu, coba aku pengen tahu gitu, apa sih yang ada di pikiran teman-teman, terkait Ziswaf ini atau terkait filantropi gitu. Jadi pemahaman dasar lah teman-teman, apa yang teman-teman ketahui, Ziswaf itu apa sih gitu, atau filantropi itu apa? Boleh mungkin kalau ada yang mau. Biasanya plus plus. Aku Aku kasih deh Kak, untuk pertama ini aku kasih +5 deh, supaya aku Kak, siapa nih, Ahya? iya, Oke, sok boleh. kalau siswa sendiri sih kemarin setahu aku kayak misal ada zakat kayak wakaf gitu. Sedangkan kalau filantropi itu kayak sebuah kebaikan kayak kegiatan kebaikan gitu Kak. Oke, sorry tadi agak putus, di swap tentang apa? Pokoknya di dalamnya tuh ada kayak zakat sama wakaf gitu deh Kak. Mhm, oke, filantropi lebih kebaikan, oke, good point. Dari yang lain ada lagi? +5 nih, Boleh, Kang. Mau Ya jawab Kak boleh. Waduh, waduh. siapa nih? banyak. Raisen deh, Raisen, jangan Raisen nggak kelihatan ya. Boleh deh, siapa dulu? Yahya dulu deh yang kelihatan pertama. Iya, Oke, oke, Kang. Mungkin saya jelasin tentang siswaf dulu ya. Siswaf itu
zakat ya, seperti zakat gitu. Zakat itu bisa diartikan memiliki dua kegunaan gitu Kang, di dunia dan di akhirat gitu. Untuk di dunia itu sebagai kewajiban membantu sesama gitu, agar mengurangi kemiskinan yang ada di dunia gitu. Dan untuk di akhiratnya itu memang diwajibkan gitu, yang dimana tertera di Al-Quran gitu kan. Lalu untuk filantropi ini perbuatan sih Kang, yang saya tahu sih perbuatan yang memang mengarah ke kemuliaan gitu Kang, dan mengarah ke kebaikannya gitu. Gitu sih Kang. Oke, good point. Jadi kebaikan ya mungkin ya untuk filantropinya, dan tadi Yahya sedikit memperjelas terkait zakatnya ya gitu. Oke, boleh yang lain. Tadi siapa? Mau izin Konita jawab, boleh, Kak? Kak. Boleh. Tadi siapa setelah Najla nih, siapa nih? Boleh Gina Konita. Najla aja dulu. Oke, Kak. Kalau Ziswaf itu nantinya kita akan membahas tentang stok ya, ada zakat, infak, sedekah, sama wakaf. Kalau nggak salah, terus mungkin di dalamnya kita bakal perjelas lagi zakat itu apa, infak itu apa. Nah, untuk filantropi sendiri itu aktivitas di mana kita melakukan kebaikan yang nantinya akan akan membuat kesejahteraan gitu bagi umat manusia, gitu Kak. Oke, good point dari Najla. Boleh terakhir dari Gina, mau nambahin atau sedikit? Boleh. Oke, Kak, mungkin hampir sama juga sama teman-teman yang lain. Setahu aku juga mungkin Ziswaf itu singkatan dari zakat, infak, sedekah, sama wakaf. Nah, ketiga ini tuh merupakan bentuk nyata dari Islamic Social Finance, yang mana dia tuh tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan itu tuh berkaitan banget sama filantropi, yang mana filantropi sendiri artinya tuh kegiatan-kegiatan yang tujuannya kegiatan-kegiatan yang dilandasi sama sikap mengasihi gitu Kak. Jadi tujuannya untuk kepentingan kemanusiaan. Gitu Kak. Oke. Sip, thank you Gina. Ya, good point ya dari tadi teman-teman. Semua kayaknya udah jelasin juga ya terkait Ziswaf dan filantropi ini gitu. Nah, pertama-tama kita tadi benar ya, Ziswaf itu terkait zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya, dan filantropi itu ya ternyata aktivitas yang bisa kebaikan gitu, yang bisa memberikan impact untuk kemaslahatan masyarakat luas gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, pertama-tama kita bakal masuk dulu nih ke filantropinya dulu gitu ya, sebelum kita masuk ke Ziswaf gitu. Nah, jadi kalau teman-teman baca di modul ya gitu, filantrop itu kan asal katanya tuh dari bahasa Yunani ya, yang dari kata filantropia atau filantropos ya, yang maknanya tuh mengasihi sesama gitu. Jadi istilah mengasihi itu kayak ya saling berbuat baik lah gitu terhadap sesama gitu. Nah, ini kita kalau lihat dari kamus apa namanya tuh, bentar, Laser dulu. Nah, kalau lihat dari kamus Merriam-Webster ya, filantrop itu pertama nih, merupakan bentuk kepedulian kepada sesama dengan melakukan usaha-usaha yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan gitu. Terus yang kedua, filantropi merupakan aksi atau tindakan dalam mengasihi yang bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan. Intinya mah ya gitu, si filantropi ini tuh kaitan eratnya sama saling tolong-menolong gitu, yang mana pada akhirnya akan menciptakan suatu kesejahteraan gitu untuk kepentingan umat manusia ini. Nah, ini sebenarnya bersinggungan nih sama salah satu akad ya yang sebelumnya kita pelajari di fikih muamalah gitu. Ada yang bisa nyebutin nggak akad apa gitu? Ketika untuk akad untuk tolong-menolong ini. Ada yang mau? Tabaru. Siapa Dani, tadi? Dani. Dani. Oke, boleh nih +3 tabaru ya. Kayak akad tabaru. Ya benar ya. Jadi kan akad itu ada dua, ada tijaro, ada tabaru. Nah, tabaru ini akad yang istilahnya tolong menolong ya. Salah satunya itu di dalamnya ada wakaf gitu. Itu wakaf itu termasuk akad karena ketika sesuatu gitu yang ada konsekuensinya gitu, di mana terjadi pemindahan kepemilikan ataupun pemindahan manfaat, itu disebutnya akad gitu. Nah, akad tabaru ini adalah akad yang ya istilahnya saling tolong menolong lah gitu, tanpa ada mengharap timbal balik lah gitu istilahnya. Nah, filantropi kalau kita lihat dari secara definisi kayak gini ya gitu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kayak contoh filantropi yang mungkin ya terjadi di sekarang gitu, atau bebas deh mau ngasih contoh. Filantropi itu bentuknya kayak gimana sih gitu. Kan kalau ini teoretikalnya gitu.
Tapi aku pengen tahu gitu pemahaman teman-teman filantrop itu yang kayak gimana gitu contohnya gitu. Ada yang mau nggak? Plus 3 nih. Boleh coba Kang. Siapa Saya ini? Kang boleh. Irgi. Boleh Irgi. Sok. Gimana? Kalau dari saya mungkin dakwah Kang. Dakwah. Oke, good. Terus ada lagi nggak selain dakwah? Boleh Kang. Siapa lagi nih selain Irgi? Lumayan nih, nambah-nambah plus. Lab. Donasi bukan Kang? Donasi siapa nih? Intia. Ini dulu ya, ngomong dulu saya gitu. Atau Raisen boleh, Raisen kelihatan nih Arya Putra. Boleh. Tadi Cynthia ya? Sebenarnya sama sih Kang, kayak zakat gitu Kang. Kan Zakat. tujuannya demi kemaslahatan orang banyak ya. Oke, good. Iya begitu Kang. Satu lagi deh, siapa? Saya deh Kang. Siapa tuh? Momar deh, Momar. Momar. Boleh Momar. Mungkin contohnya kayak mengirimkan Al-Quran kepada pesantren-pesantren itu, kayak alat-alat ibadah dan lain-lain ke pesantren yang bisa digunakan. Itu lebih ini sih, lebih jelas gitu. Oke, ya good point. Istilahnya mah apa ya, itu bisa jadi lebih ke wakaf gitu ya. Misalkan mewakafkan Al-Quran atau mewakafkan alat-alat sholat gitu ya ke masjid. Itu bisa jadi wakaf. Atau enggak ya infak juga bisa ke masjid. Banyak sih contoh-contoh filantropi yang tadi ya udah disebutin sama teman-teman. Nah sekarang bentar, kita masuk ke next slide ya. Nah ini untuk unsur penopang filantropi itu apa gitu. Nah ini mah sebenarnya teoretikal banget sih. Pertama ya jelas sukarela dong gitu, berdasarkan kesadaran sendiri dan bukan atas dasar paksaan lah gitu. Terus yang kedua ya kepentingan umum, yang mana ya ini tuh atas dasar untuk mengutamakan kepentingan bersama dan mengorbankan kepentingan pribadi untuk mencapai kemaslahatan umum gitu. Jadi kita tuh ketika ya istilahnya mah unsur penopang filantropi itu kita untuk kepentingan orang lain yang mana itu tuh mengorbankan kepentingan kita yang mana dengan sukarela gitu ya, kita melakukan itu sukarela gitu kayak tadi misalkan ngasih alat sholat ke masjid gitu misalkan ya kita sukarela dan itu kan sebenarnya mengorbankan kepentingan kita gitu. Kita kan ketika wakaf atau berinfak gitu itu kan istilahnya tuh mengeluarkan harta kita gitu yang mana ya harta itu kan kepentingan kita gitu. Nah, kita korbankan nih untuk kemaslahatan umum gitu secara sukarela. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini teoretikal banget. Nah, ini yang pertama nih. Tren penting yang pertama lagi yang selanjutnya. Tren penting dunia filantropi ini. Yang pertama, jumlah orang kaya meningkat disertai dengan kesadarannya untuk melakukan aktivitas filantropi. Nah, kalau misalkan peningkatan orang kaya meningkat diiringi gitu ya peningkatan kesadaran untuk melakukan aktivitas filantropi. Nah, ini juga jadi salah satu impact gitu ya kepada tren dari filantropi ini di dunia gitu. Karena nantinya gitu ketika orang kaya meningkat ya banyak orang kaya dan dia tuh sadar gitu kalau filantropi ini tuh penting. Misalkan melakukan amal, melakukan donasi dan lain-lain itu penting gitu. Nah, otomatis itu akan berimpact banyak gitu ya terhadap aktivitas filantropi gitu. Ketika aktivitas filantropi ini meningkat gitu, tentunya akan berimpact gitu ya kepada kemaslahatan dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, terus yang kedua nih, meningkatnya inisiatif dan inovasi terkait dunia filantropi di beberapa bagian dunia. Banyak ya gitu inovasi-inovasi yang dilakukan gitu oleh beberapa mungkin beberapa tokoh gitu ya di dunia gitu, di belahan dunia gitu. Kayak contohnya kayak misalkan munculnya platform crowdfunding gitu kayak contohnya kitabisa.com deh gitu. Itu kan kayak kalau ada bencana kita bisa donasi di sana, itu kan salah satu bentuk inovasi ya dari filantropi ini gitu. Terus misalkan contohnya apalagi ya, misalkan ya intinya dengan akses informasi yang begitu gencar gitu, ini tuh bisa menimbulkan banyak inisiatif lah gitu. Kayak kalau misalkan saat ini ya gitu, di zaman sekarang karena mudahnya akses informasi, ketika contoh ada ledakan dulu di Beirut gitu, terus ada kasus apa gitu di Palestina, kita tuh mudah gitu ya kalau mau berdonasi tuh, wah itu nomor rekening tuh udah kayak apa ya, ya udah banyak lah gitu. Kita mau donasi tuh mudah banget ya gitu untuk zaman sekarang gitu. Terus mungkin tren yang terbaru
baru-baru ini gitu ya di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang tahu ikoy-ikoyan nggak gitu? Ikoy-ikoyan. Coba siapa yang tahu nih dapat +3? Kayak gimana tuh ikoy-ikoyan? Tahu nggak? Siapa? Muammar? Nggak. Boleh. Itu dari foundernya Heymail kalau nggak salah, Mas Dimas. Jadi dia itu ngasih ya secara sukarela gitu, secara random kepada ya konsumen-konsumennya gitu. Foundernya siapa? Foundernya Heymail Dimas Marian kalau nggak salah. Oke, ini sebenarnya benar ya kalau tadi sistemnya, tapi jawabannya kurang tepat, tapi nggak apa-apa ya, +3. Iko-ikoyan tuh sumbernya dari mana nih? Sumbernya ada yang tahu nggak? Aku Kak, Boleh, Zahra. kayak dari Arif Muhammad gitu Kak. Jadi awalnya dia kayak ngasih ke followers-followersnya gitu untuk menghubungin ke asistennya, dan nanti dikasih kayak duit gitu Kak. Ya, oke, good. Ya benar ya. Tadi sistemnya udah dijelasin sama Muammar sebenarnya. Tapi jawaban yang tepat siapa yang pertama kali itu Arif Muhammad ya. Jadi ya asistennya tuh namanya Ikoy gitu. Jadi Arif Muhammad tuh kalau misalkan ada followernya misalkan pengen itu gitu, misalkan dibales di DM awalnya tuh, ya dia jawab gitu, Koy gitu, transferin 2 juta misalkan gitu. Nah itu kan sebenarnya inovasi ya gitu dari bentuk filantropi itu tuh, yang mana pada akhirnya menyebar ke banyak influencer, banyak tokoh-tokoh di Indonesia gitu. Salah satunya yang tadi yang disebutin Muammar gitu. Siapa foundernya apa tadi tuh, Dimas apalah gitu. Ya itu sampai ke sana gitu, dan banyak artis-artis yang mengikuti tren ini gitu. Yang mana menurut pandangan aku ya, ini aku pribadi, ini tuh jadi tren unik gitu ya di dunia filantropi, di mana kita tuh bisa berfilantropi atau melakukan kebaikan tapi dengan cara yang unik gitu. Nah, otomatis kan ya istilahnya tuh selain bisa menimbulkan kemaslahatan juga gitu kan, di satu sisi masyarakat juga apa ya, ya jadi kerasa lah gitu manfaatnya gitu. Gitulah kurang lebih ya. Nah yang ketiga ini berkembangnya berbagai macam organisasi ya kayak NGO. NGO tuh kalau di Indonesia tuh LSM lah gitu. Banyak kan tuh LSM gitu di Indonesia. Teman-teman bisa cari sendiri kayak ACT gitu mungkin. ACT itu salah satu LSM ya. Di mana non profit badan non profit gitulah istilahnya. Terus 4, meningkatnya peran filantropi dan peran negara gitu ya. Tentu negara juga berperan penting ya terhadap filantropi ini kayak melalui bansos gitu atau bantuan-bantuan lain lah, itu salah satu bentuk filantropi juga. Terus yang kelima, aktivitas pendanaan fundraising di berbagai macam belahan dunia mengalami perkembangan yang masif nih, diantaranya adalah penggunaan teknologi, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu. Nah ini yang tadi aku sebutin kayak banyak platform-platform crowdfunding gitu ya. Contohnya ya tadi kayak kitabisa.com gitu. Terus kalau teman-teman ada yang tahu Gandeng Tangan gitu ada di Indonesia. Terus kalau di luar negeri tuh ada namanya tuh apa ya lupa, Kickstarter. Kickstarter tuh kayak untuk mendanai proyek-proyek kreatif gitu. Dia bukan ke amal sih. Kalau tadi kan Kitabisa tuh dia kalau misalnya ada bencana bisa juga donasi di sana gitu. Kalau Kickstarter tuh lebih kayak proyek-proyek kreatif gitu yang butuh dana misalkan. Kayak gitu sih, crowdfunding. Itu juga bentuk dari filantropi. Nah ini yang keenam, perkembangan teknologi komunikasi di dalam filantropi ya. Tadi ya contohnya platform-platform digital tentang crowdfunding itu salah satu tren penting juga ya. Terus ketujuh, adanya regulasi atau aturan main yang mengatur segala aktivitas di dunia filantropi sehingga akan mengalami perkembangan ya. Nah regulasi di Indonesia sendiri kan zakat, wakaf tuh udah ada regulasinya sendiri ya gitu. Jadi ya ini juga salah satu tren penting gitu ya di dunia filantropi gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusiin nggak? Sebelum kita bahas ke slide selanjutnya. Aku boleh Saya izin bertanya sih, Kang. Aduh, banyak juga nih yang nanya, aku jadi takut. Oke. Siapa nih tadi cewek yang pertama? Aku Rahma. Rahma, oke boleh. Gimana Rahma? Ngebahas yang tadi sih yang masalah iko-ikoyan itu kan emang awalnya tujuannya emang untuk berbagi ya Kang, tapi tuh makin ke sini lama-lama iko-ikoyan tuh jadi kayak strategi marketing buat para pemilik usaha gitu loh. Jadi kayak mereka mau bagi-bagi tapi conditional, ada syaratnya. Jadi mereka
akan bagi-bagi kalau misalkan si orang-orang ini udah kayak misalkan nge-follow akun bisnis mereka atau kayak udah subscribe akun YouTube mereka. Nah, itu kalau misalkan dalam pandangan, filantropi Islam tuh sebenarnya, kayak etis gak sih? Oke, good question ya Rahma. Sama ini juga pertanyaan dari Muammar gitu ya. Oke lah, kasih mereka berdua plus 2 ya, Rahma sama Muammar. Oke, jadi gini, terkait ini sebenarnya kajiannya dari fikih muamalah gitu ya, dari fikih muamalah karena erat kaitannya memang di fikih muamalah. Nah, tadi pertanyaannya tuh etis atau enggak sih gitu ya. Nah, sebenarnya ya terkait hal ini sama kayak kasus kalau kita bahas sedikit fikih muamalah ya, nggak apa-apa teman-teman, bentar aku lihat jam dulu bisa over. Lu deh. Ini bahasanya terkait fikih muamalah ya. Dulu tuh ada kayak gini. Kita tuh bakal dapat giveaway gitu. Tapi syaratnya kita tuh harus follow dulu gitu, follow Instagram, terus misalkan mention temen 3 orang gitu. Nah itu tuh hukumnya gimana sih? Ada 2 pandangan nih terkait hal ini nih, aku jelasin sedikit ya. Kalau teman-teman tahu Ustadz Erwandi gitu ya, sama Ustadz Noni Saroni, itu kan biasanya bertentangan tuh pendapat mereka gitu. Nah, kalau pendapatnya Ustadz Erwandi gitu ya, memang nggak dibolehin gitu. Karena itu istilahnya tuh jadinya menguntungkan gitu ya. Jadi di satu sisi aku kurang lupa ya waktu dulu pendapatnya tuh kenapa dia tuh mengharamkan. Jadi intinya itu tuh nggak boleh gitu. Karena istilahnya tuh kan yang namanya akad tabaru ketika kita melakukan donasi atau kebaikan, ya udah gitu nggak usah ada harus nge-follow gitu. Itu otomatis kan kita jadi dapat manfaat gitu ya dari sana. Nah, di sanalah gitu ya si akad tabarunya jadi cacat gitu. Jadi cacat jadi bukan akad tabaru lagi gitu. Itu ya berdasarkan dari Ustadz Erwandi gitu dan Pak Ari juga waktu itu kalau nggak salah aku pernah nanya sama Pak Ari gitu di bahasan waktu sama TA terkait hal ini gitu. Dan Pak Ari juga bilang nggak boleh gitu ya kalau misalkan ada kayak gitu. Nah, tapi ada jawaban yang cukup unik gitu ya dari Ustadz Oni Saroni gitu, di mana dia membolehkan gitu, it's okay selama karena memang pada dasarnya akad tabaru itu ya nggak apa-apa gitu, karena untuk kebaikan gitu. Nah, terkait manfaat gitu ya yang didapatnya kayak jadi gini, dulu tuh nanya itu tuh ada orang yang nanya gitu tuh, dia nanya, "Itu tuh judi bukan?" Gitu kan. Karena dia nge-follow terus tiba-tiba misalkan bisa dikocok tuh dapat duit gitu kan. Nah, judi atau bukan? Nah, menurut Ustadz Derwandi dan Pak Ari juga itu nggak boleh ya. Tapi kalau aku baca dari pendapatnya Ustadz Oni ya, itu tuh dibolehkan gitu. Ada beberapa hal gitu yang poin-poin yang kenapa dia tuh dibolehkan gitu. Yang pertama, judi atau apa namanya maisir gitu ya. Itu tuh yang diharamkan oleh Islam itu atau yang tidak boleh dilakukan itu ketika mengandung zero sum game ya. Zero sum game itu adalah intinya orang yang menang gitu, yang menang giveaway itu dari hasil orang-orang yang apa namanya tuh taruhan gitu. Jadi misalkan, oke aku nyumbang nih 10.000, 10.000, 10.000 semuanya terus dikocok, terus akhirnya ada yang menang satu kan. Nah, hasil dari yang menang ini tuh adalah kekalahan-kekalahan dari orang-orang itu gitu. Nah, itu yang dinamakan zero sum game. Nah, dalam kasus apa namanya tuh semacam ini gitu ya, salah satu contohnya iko-ikoyan juga kan ada syaratnya gitu, harus follow ini gitu. Kalau nggak follow nggak bakal dapet gitu meskipun ke notice ya. Nah, itu tuh dibolehkan gitu karena tidak mengandung zero sum game gitu. Jadi yang namanya kebaikan gitu, ya dikemas dalam bentuk apapun, ya selagi nggak ada unsur zolim, nggak ada unsur maisir, yang mana maisir itu tadi ya, zero sum game, ya itu sah-sah aja gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan tadi, ke pertanyaan Rahma gitu, itu etis atau enggak gitu ya? Di mana, filantropi seperti ini dijadikan sebuah ladang bisnis gitu ya, atau sebuah strategi marketing untuk suatu perusahaan bisa atau suatu brand gitu, supaya naik follower-nya gitu. Etis atau enggak, menurut aku ini pendapat aku pribadi ya, teman-teman kalau misalkan ada yang mau berpendapat lain, it's okay, no problem ya, ini pendapat aku pribadi. Etis atau enggak itu tergantung kita lihat dari sudut pandang mana gitu. Kalau menurut aku sendiri ya,
hal kayak gitu ya wajar-wajar aja gitu. Apa namanya tuh, it's okay gitu. Yang penting mah ya, ketika dia ngasih hadiah itu, ya memang beneran ngasih gitu, bukan bukan manipulasi, bukan bohong, tipu-tipu gitu. Yang dia tuh harus bener-bener ngasih gitu. Ketika ada yang dapat, dikocok, dapat syaratnya ya follow tadi dengan segala persyaratannya, terus dikasih hadiah ya etis-etis aja ya, it's okay. Menurut aku nggak ada masalah gitu di sana, nggak ada orang yang dirugikan, nggak ada orang yang dizolimi, nggak ada orang yang dirugikan lah gitu. Pokoknya nggak ada orang yang terzolimi gitu. Nah, apa ya namanya tuh, lupa lagi mau ngomong apa. Ya intinya gitu, selagi nggak ada yang terzolimi, ya buat apa? Kecuali kalau misalnya case-nya kayak banyak sih yang kasus-kasus gitu yang iko-ikoyan tapi tanda kutip dia tuh nggak beneran ngasih ke followernya gitu. Jadi cuma tipu-tipu doang untuk menarik follower doang. Nah itu yang menurut aku gak dibolehin. Kenapa? Karena di sana ada unsur kebohongan gitu, ada unsur manipulasi gitu, di mana orang-orang seolah-olah orang-orang seolah-olah bakal menang gitu, tapi ternyata nggak ada hadiah sama sekali gitu. Nah itu udah masuk beda lagi gitu. Itu udah masuk ke yang dilarang gitu karena mengandung unsur zalim dan kebohongan juga gitu di sana. Terus tadi tuh mau bahas apa ya? Ya itu sih paling kalau pendapat. Nah, untuk masalah misalkan kan jadi ada pembahasan sendiri juga nih. Ada yang bilang, wah itu jadi meningkatkan mental pengemis lah gitu lah, mental pengemis dari orang-orang gitu. Ya menurut aku mah ya, kalau misalkan mau ikut ya it's okay gitu, tapi kalau enggak juga ya udah gitu. Terkait mental pengemis atau gimana, kita kan maksudnya kita nggak tahu gitu ya, orang tuh, ada yang benar-benar butuh gitu ya, ada apa namanya tuh, ada yang, benar-benar lagi butuh uang, tapi misalkan rezekinya memang ternyata ada di sana gitu. Kita kan nggak pernah tahu itu, mungkin kelihatannya orang itu nggak butuh uang, tapi ternyata, butuh gitu. Nah, di satu sisi dia daripada minta-minta, ke orang lain, daripada minjem duit tapi jadinya nggak dibalikin gitu, atau enggak daripada, melakukan sesuatu yang dilarang gitu misalkan ya udah lebih baik, istilahnya ya seru-seruan aja misalkan ikut iko-ikoyan gitu ya, menurut aku it's okay lah gitu, no problem, nggak usah dipermasalahkan gitu hal itu. Nah, gitu sih, aduh kepanjangan nih 8 menit. Mmm, Gitu sih kalau pendapat dari aku ya, ini aku pribadi ya, teman-teman kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, ya it's okay, no problem gitu. Itu ya, siapa tadi tuh, Rahma ya? Ya, Oke. Kang. Makasih, Kang. Bentar ya, minum dulu haus. Oke, kita lanjut ya kita cepet-cepet aja deh ya, ini karena, kebanyakan ini dari modul juga sih. Nah ini untuk terkait, apa namanya tuh, landasan ya keadilan dalam Islam gitu ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum lah, ini baca sendirilah gitu ya. Nah ayat di atas ini istilah intinya ya memberikan makna bahwa Islam itu, enggak Kang, ini dari ayat dulu. Perdagangan itu di seputar tempat dilakukannya kerjasama serta timbal balik untuk menciptakan kesejahteraan bersama sehingga manusia dituntut untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan untuk mengkonsumsi harta melalui perantara aktivitas yang tidak adil. Nah, yang namanya justice gitu atau keadilan gitu ya dalam Islam memang ya kita sudah sudah diterapkan lah gitu ya dari dulu gitu ya, dari Islam ini berdiri tuh bahkan udah diajarkan ya dari prinsip-prinsip keadilannya udah terlekat lah gitu dalam Islam gitu. Kalau teman-teman, breakdown lagi gitu ya, ketika ngelihat sistem riba gitu ya, bunga berbasis riba dengan sistem bagi hasil, coba dilihat deh, mana gitu ya yang lebih adil gitu. Kalau kita tinjau analisis lebih sama memang sistem, dalam Islam ini memang sudah ini ya, sudah adil gitu, dan adil dalam artian di sini kan adil tuh maknanya bukan harus sama gitu ya, sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Nah, ini keadilan adalah setiap tanggung jawab setiap individu ya, di mana adalah setiap manusia adalah sama dan bebas ya gitu. Nah, ini filantropi dalam Islam ya gitu. Nah, sama nih praktek filantropi dalam Islam itu sudah jadi common lah gitu ya, si Jiswaf ini gitu. Zakat, infak, sedekah dan wakaf
Ini udah jadi hal yang fundamental gitu ya dalam filantropi Islam gitu, dalam Islam yang mana ya ini tuh salah satu bentuk filantropi. Bahkan zakat tuh kan termasuk ke dalam rukun Islam gitu ya, yang ketiga gitu kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu. Itu kan artinya ya filantropi itu ada di dalam bagian dari tiang-tiang agama Islam gitu. Kita tuh diajarkan dari ya mungkin dari kecil lah gitu, atau dari dulu kita tuh udah diajarin kalau misalkan kita bersedekah tuh bakal diganjar berkali-kali lipat gitu pahala gitu kan. Ya artinya seorang muslim tuh kalau misalkan seorang muslim yang baik gitu ya, yang taat, yang benar-benar taat terhadap ajarannya gitu. Orang berinfak tuh udah nggak mikir 2 kali gitu. Ya udahlah gitu. Toh dia percaya, dia yakin gitu, dia punya iman kalau ketika dia berinfak, hartanya tuh nggak akan berkurang sama sekali, bahkan akan diganti oleh yang berlipat-lipat lagi. Nah, cuman memang apa namanya tuh, ya hal ini tuh fundamental gitu, simpel tapi susah dikerjakan gitu. Complicated lah gitu kalau kita kerjakan tuh kayak, ya contohnya kayak ke masjid gitu, kayak kalau misalkan kita belanja check out di Shopee itu 100.000 teh kayak ngeluarin duit berapa gitu. Tapi kalau ke masjid gitu nyimpen uang 5.000 tuh kayak aduh berat gitu, 5.000 atau 10.000 atau 100.000 bahkan rasa berat gitu. Nah, ini landasan dari filantropi ya. Aku yakin lah teman-teman mungkin udah baca modulnya juga gitu ya, nggak perlu dijelasin lagi. Ini ada dari surat Al-Hadid, ada dari hadis juga ya gitu. Dan ini juga apa ya istilahnya ya landasan lah gitu dari berfilantropi. Nah, di sini ini ada hadis ya tentang tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Jadi nggak ada nih jadi kamu teh nggak dianggap mukmin gitu atau nggak dianggap Islam kalau misalkan tetangganya tuh lapar gitu sampai ke lambungnya gitu. Jadi kalau kamu Islam ya kasih makan tetangga kamu yang kelaparan. Gitulah intinya mah. Kurang lebih ya. Juga ya dibacalah sendiri. Mungkin udah dibaca juga di modul. Nah, ini ada 4 hal ini gitu ya yang jadi fundamental dari filantropi Islam ini. Pertama zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban. Nah, kita bakal ngebahas lebih jauh mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini gitu di praktikum kita selama nanti 10 pertemuan ini. Kita bakal fokusnya di 3 ini. Kalau kurban mah nggak terlalu fokus ke sana. Nah, pertama kita bahas zakat dulu deh. Ada yang mau ngejelasin nggak zakat? Singkat aja gitu, apa yang kamu tahu. Ada nggak? Mau deh, Kak. Siapa nih, Muna? Boleh. Ya. Zakat kan artinya kayak membersihkan harta lagi kan. Nah, berarti yang ngeluarin harta yang kita miliki gitu supaya nggak ada hak orang lain di harta kita. Itu sih, Kak. Good point. Satu orang lagi deh, boleh. Boleh, Kak. Ya, boleh, Nida. Zakat itu salah satu kewajiban umat Islam buat ngeluarin sebagian hartanya dalam rangka pembersihan harta dan jiwa. Oke, good. Thank you Muna sama Nida ya. Ya benar ya tadi apa yang dikatakan Nida gitu. Jadi zakat tuh istilahnya harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan lah dari seorang muslim gitu. Untuk membersihkan hartanya dan itu wajib ya gitu, hukumnya bagi yang mampu. Nah, ini zakat tuh merupakan salah satu instrumen ya dalam filantropi Islam yang populer di masyarakat. Gitu. Karena memang ada zakat wajib gitu. Kalau infak, sedekah, wakaf itu kan nggak ada yang wajib gitu ya. Kalau zakat ini ada yang wajib. Jadi pasti ada lembaga yang mengelolanya ini gitu. Kalau misalkan zakat nggak diwajibkan, kayaknya nggak bakal ada gitu ya lembaga, mungkin ya gitu. Ada tapi nggak bakal se-booming, nama zakat tuh nggak bakal se-booming ini gitu. Kan Baznas gitu kan, Badan Amil Zakat Nasional gitu kan. Itu kan namanya aja zakat gitu kan. Padahal di dalamnya ada infak, sedekah dan pengelolaan wakaf juga gitu. Tapi ngambil namanya zakat karena apa? Karena zakat ini paling common gitu atau yang paling populer di masyarakat. Nah, kalau secara fikih ini berasal dari kata zakah ya yang dapat dimaknai sebagai takhir atau penyucian dan anama atau tumbuh gitu. Jadi ya tadi mensucikan harta kita. Secara istilah dapat dipahami sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka pembersihan harta dan jiwa gitu ya. Ini kita bahas zakat, infak, sedekah, dan wakaf tipis aja ya, karena nanti bakal dipelajari lebih dalam lagi ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini landasannya ya gitu.
yang utama nih dari sini nih, dari At-Taubah ya. Inama sodakotu lil fukoro ya, fukoro'i, jadi orang-orang fakir gitu ya, yang menerima, ada 8 asnaf ya. Coba teman-teman nih, aku sambil ngetes aja. Ada yang tahu nggak 8 asnaf zakat ya? Siapa aja yang berhak menerima zakat? Sebutin. Ini aku kasih +5 deh. Boleh, Kak. Siapa? Nida lagi nih. Coba yang lain dulu deh. Boleh, Kak. Selain Nida. Boleh, Nida kan Kak. tadi. Khairunisa boleh. So. Ada apa aja tuh? Fakir miskin, ambil zakat, terus hamba sahaya, orang yang berjalan di medan perang, orang yang terlilit hutang. Oke, baru berapa tuh? Itu udah 8? 5. 5, ada 8. Terus itu apa aja, sorry, apa aja? Fakir miskin. Fakir, miskin. Itu tuh ambil zakat. Ambil zakat. Oke. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Terus budak. Budak. Ya budak tuh hamba sahaya kan? Hamba sahaya orang yang berjalan di medan perang. Fisabilillah. Fisabilillah ya, fisabilillah. Terus orang yang terlilit hutang. 6. Mualaf ya, Kak. Mualaf, benar. Terus? Itu lagi apa? Satu lagi. Gak tahu, aku orang tahu. Oke, kita lihat ya di sini ya. Pertama. Thank you ya, Herunisa. Boleh dikasih +5. Di At-Taubah ini nih. Inamas sodakotu lil fukoro nih. Orang-orang fakir. Wal masakin. Orang-orang miskin ya, orang miskin. Wal amilina ya. Zakat ya gitu. Yang ngelola zakat atau ambil zakat. Laiha wal mu'alafati ya. Mu'alaf 4 nih. Terus tuh kulubuhum ya. Bener nggak sih? Ya bener, kulubuhum tuh rikob, gorimin, rikob ya. Rikob tuh orang-orang yang gak merdeka atau hamba sahaya. Wal rikobi, terus wal gorimina ya bener. Gorimin yang orang-orang yang terlilit hutang itu. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan 8. Fisabilillahi faridatam. Apa sih dilihatnya? Orang yang sedang dalam musafir ya. Jadi ada 8 ya, benar tadi. Oke, berarti tadi teh yang kurang musafir ya. Orang sedang dalam perjalanan. Kalau nggak salah belum disebut. Oke, lanjut ya. Ini nanti untuk zakat ini bakal dibahas lebih lanjut lagi ya di praktikum lab berapa ya, lab. Pokoknya bahasan zakat ini ada 3 lab lah gitu. Soalnya nanti kan bakal belajar juga perhitungan zakatnya ya gitu. Nisabnya kayak gimana, perhitungan haulnya dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke infak sedekah ya. Nah, kadang nih ada apa ya? Ada misinterpretasi gitu, kayak perbedaan dari infak sedekah ini tuh apa sih gitu. Kadang ada orang yang ya sama-sama aja infak dan sedekah itu sama gitu. Coba di sini ada yang bisa jelasin nggak ke aku perbedaan dari infak sedekah ini? Izin jawab, Kak. Siapa ini? Najla? Boleh deh. Jadi infak sedekah itu kurang lebih sama ya, cuma cakupannya beda. Kalau infak itu biasanya lebih ke material, kalau sedekah bisa material, bisa enggak. Jadi senyum juga bisa masuk ke dalam sedekah, gitu kan. Oh, oke, good. Ya benar ya, kurang lebih udah merepresentasikan lah gitu. Jadi intinya infak ini lebih ke apa namanya tuh material ya gitu. Tadi material. Kalau sedekah ini lebih luas lagi gitu ya. Aspeknya bisa senyum gitu ya. Makanya mungkin kalau ada kalau misalkan ada, kan suka ada tuh misalkan, Pak, Bu, sedekahnya Bu gitu. Ya senyumin aja gitu kan. Itu sama-sama sedekah gitu. Nah, jangan ketukar ya gitu. Jadi sedekah tuh senyum aja sedekah gitu. Berbuat baik itu sebenarnya bisa jadi sedekah gitu. Kayak gini gitu, misalkan aku sebagai teaching assistant ngejelasin materi ini, itu juga bagian dari sedekah gitu. Sedekah ilmu gitu. Jadi sedekah itu cakupannya lebih luas gitu. Bahkan di dalam ayat beberapa ayat Al-Qur'an ya gitu, zakat itu disebutnya bukan zakat gitu, tapi sedekah gitu ya. Tadi juga yang di ayat yang tadi nih, yang inamas sodakotun, inamas sodako kan disebutnya sodako gitu, sedekah gitu. Tapi maksud dari ayat itu si zakat.
Gitu intinya ya, bedanya udah lumayan paham ya. Ini bentuknya tuh infak tuh lebih ke material, kalau zakat kok zakat lagi, sedekah tuh bentuknya bisa imaterial gitu atau bukan harta. Nah, dua-duanya sama-sama bisa disalurkan ya ke siapapun. Jadi mau untuk non muslim, mau untuk muslim itu bebas ya gitu, mau mau apa namanya itu ya diberikan sama siapapun gitu. Jadi untuk non muslim pun bisa berinfak. Tapi kalau berzakat non muslim nggak bisa. Karena zakat tuh khusus untuk orang muslim aja. Gitu ya. Nah, ini landasannya ya, dasar apa dari Al-Qur'an. Sebenarnya banyak yang membahas tentang infak sedekah ini. Kita ambil satu aja, Al-Baqarah 245 sama hadis juga ya dari riwayat Bukhari ya. Ini dibaca aja ya, teman-teman. Intinya ya untuk kita berbuat infak dan sedekah ini itu kan ini Allah akan melipat gandakan ya pembayaran kepadanya gitu. Ya yang tadi aku sebutin, kayak kita kan dari kecil udah diajarin gitu ya sama guru ngaji mungkin atau sama guru agama di SD, kayak kalau kita memberi sesuatu tuh pasti bakal balik ke kita atau bakal dilipat gandakan. Gitulah kurang lebih. Nah, ini terkait wakaf ya gitu. Nah, sebenarnya wakaf ini ada perbedaan definisi ya gitu dari setiap mazhab gitu ya. Ini kelihatan nggak tulisan-tulisannya? Yang bisa jawab? Ada yang boleh jawab? Kelihatan, Kak. Kelihatan? Oke. Nah, jadi kan kita tahu ya ada 4 mazhab yang common gitu yang di dunia gitu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambal gitu ya. Dan sisanya ya mazhab-mazhab lain lah. Jadi selain 4 mazhab besar itu. Nah, pertama dari mazhab Hanafi dulu ya. Jadi kalau kata Imam Abu Hanifah gitu ya, wakaf tuh merupakan tindakan dalam memberikan manfaat ya atas suatu barang yang digunakan untuk kepentingan kebaikan ya. Jadi yang dialihkan itu manfaatnya gitu. Jadi misalkan kita berwakaf tanah ya gitu. Tanah itu tuh secara fikih itu masih milik kita gitu. Masih milik aku gitu. Misal aku mewakafkan tanah 1 hektar gitu. Secara fikih gitu, kalau menurut Abu Hanifah ya, secara fikih itu tanahnya masih milik aku. Yang diberikan itu adalah manfaat atas tanah tersebut. Misalkan mau dibangun masjid, atau mau dibangun tempat jadi tempat penyembelihan atau tempat apalah gitu, lapang misalkan mau diwakafin lapang. Nah, makanya gitu menurut Imam Abu Hanifah itu boleh nih kalau misalkan aku udah berwakaf tanah di suatu daerah lah gitu. Terus tiba-tiba aku mau narik lagi nih si wakafnya gitu, mau diambil lagi gitu. Misalkan aku butuh uang nih, mau dijual. Nah, itu boleh nih kata Imam Abu Hanifah gitu. Karena kepemilikannya itu tetap milik aku gitu. Yang dialihkan itu atau yang diberikan itu adalah manfaat atas tanah tersebut gitu ya. Terus kalau misalkan aku sebagai wakif misalkan meninggal ya gitu, sedangkan tanah itu lagi diwakafkan, nah harta milik atau si tanah itu tuh jadi milik ahli waris gitu. Jadi ya terserah nih ahli waris mau diapakan si tanah ini, apa lanjut diwakafkan atau mau dijual gitu. Jadi intinya menurut Imam Abu Hanifah ini kepemilikannya tetap milik kita. Yang disumbangkan itu adalah manfaatnya. Itu ya yang pertama. Sekarang masuk ke mazhab Maliki ya. Wakaf dapat dipahami sebagai sedekah manfaat atas suatu barang yang dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan dan ditentukan waktunya. Nah, ini nih yang sedikit sebenarnya sama ya, hampir sama kayak Imam Abu Hanifah ya. Kata Imam Malik tuh kepemilikannya tetap gitu ya, sama ya kayak Imam Abu Hanifah. Nah, tapi nih nggak boleh menarik kembali gitu. Jadi misalkan aku ngewakafin tanah, terus tiba-tiba sebulan kemudian apa yang ditarik lagi gitu. Nah, itu nggak boleh kata Imam Malik. Makanya ketika berwakaf itu ada kesepakatan waktunya nih, ditentukan waktunya. Jadi misalkan aku wakaf tanah ini berapa lama, misalnya 3 tahun. Nah, di bawah 3 tahun itu nggak boleh tuh tiba-tiba mau dijual gitu atau diambil lagi gitu kan. Nah, makanya dalam mazhab Imam Malik itu nggak diperbolehkan nih kalau misalkan saya berwakaf kekal gitu atau selama-lamanya nih itu nggak ada gitu di ajaran Imam Malik gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi paham nih menurut Hanafi Imam Abu Hanifah kayak gitu, menurut Imam Malik kayak gini ya gitu. Sama sih, cuman bedanya kalau Imam Malik tuh ada jangka waktunya gitu.
Kalau Imam Abu Hanifah ya nggak ada gitu, nggak disebutkan gitu. Nah sekarang masuk ke mazhab Syafi'i dan Hambali ya, yang mana Syafi'i ya di Indonesia ini kan mostly atau hampir semuanya itu menganut ya mazhab Syafi'i gitu ya. Nah kalau kata mazhab Syafi'i dan Hambali juga sama ya, mereka berpendapat dua-duanya sama. Tindakan melepaskan hak kepemilikan harta sehingga digunakan secara sempurna nih, secara sempurna di jalan kebaikan. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ini kepemilikannya tuh dilepas gitu. Jadi murni jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalkan aku mewakafkan nih kan ada wakif, ada makuf alaih ya. Aku mewakafkan ke makuf alaih, sok ini tanah silakan dikelola dengan baik atau jangan tanah deh. Misalkan kalau tanah mah kan rada pusing, kalau misalkan udah dibangun masjid, misalkan mau diambil lagi tanahnya kan nggak bisa. Misalkan mewakafkan Al-Quran gitu ya, mewakafkan Al-Quran. Nah, secara fikih gitu, si kepemilikan Al-Quran itu tuh udah bukan milik aku lagi sebagai wakif gitu, tapi ya murni ini untuk kebaikan gitu, untuk jadi kepemilikannya milik Allah aja gitu, silakan dipakai oleh siapa aja gitu, nggak ada yang memiliki itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Makanya ya kan kalau tanah wakaf biasanya nggak bisa dijual kan ya gitu, nggak boleh dijual gitu. Karena ya memang kebanyakan dari kita menganut mazhabnya Syafi'i gitu. Terus yang terakhir menurut Said Sabiq ya gitu atau mazhab-mazhab lain lah gitu selain ini menahan pokoknya dan menyerahkan manfaatnya atau menahan harta dengan menyerahkan manfaatnya untuk digunakan di jalan Allah. Kurang lebih sama nih sama kayak mazhab Syafi'i gitu, diserahkan gitu ya untuk kepemilikannya juga jadi berpindah. Nah, tapi aku baca di beberapa referensi lain, kalau mazhab lain itu ada yang berpendapat kalau kepemilikannya itu bukan milik Allah gitu, tapi jadi milik makuf alaih atau yang menerima wakafnya itu. Misalkan aku ngasih ke Nida, misalkan ngasih ke Nida nih mau wakafin, aku sebagai wakif, Nida sebagai makuf alaih. Nah, kepemilikannya itu berubah ya. Kalau tadi Syafi'i bilang, Imam Syafi'i bilang apa namanya tuh jadi milik Allah gitu. Tapi kalau ada beberapa mazhab yang bilang kalau kepemilikannya tuh jadi milik Nida sebagai makuf alaih. Kayak gitu. Semoga paham ya perbedaan fundamentalnya gitu dari si wakaf ini. Terus kita udah kelamaan nih. Nah, ini landasan-landasannya yang nanti kayaknya bakal lebih lanjut lagi ya di bab wakaf gitu. Sampai sini ada yang mau didiskusiin nggak? Ini sedikit lagi. Plus 2 nih. Ada? Oke, kayaknya kita 5 menit lagi lah ya. Cepet-cepet aja. Bentar. Oke, nah ini masuk ke prinsip Jiswaf ya. Nah, ada 5 prinsip. Pertama, prinsip tauhid ya, yang mana ya kita didasari atas keimanan kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya Jiswaf ini kan salah satunya zakat ya, kita tuh ketika berzakat ya didasarkan atas keimanan kita ya kepada Allah gitu. Itu prinsip tauhid ya. Terus prinsip keadilan ya, di mana keadilan ini adalah tanggung jawab setiap individu ya. Jadi adanya aturan terkait Jiswaf ini tuh jadi sebuah prinsip keadilan gitu ya, yang merata gitu dalam pendistribusian harta kekayaan kita, yang mana ya kita tuh pengen gitu semua di dunia ini tuh ada yang namanya keadilan gitu, supaya penyebaran harta tuh nggak terpusat ke segelintir orang aja gitu, sedangkan yang lain-lain kelaparan kayak gitu. Prinsip keadilan. Terus prinsip amar ma'ruf nahi munkar ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencegah kemaksiatan. Terus prinsip persamaan ya, nggak ada diskriminasi dan mengutamakan kesamaan dan keadilannya. Jadi nggak ada tuh istilahnya, kamu mah jangan bayar zakat, jarang sholat gitu. Nah, nggak ada tuh diskriminasi kayak gitu. Jadi ya semuanya sama, punya hak yang sama, misalkan mendapat zakat, kalau misalkan memang masuk ke dalam kriterianya, jadi nggak ada diskriminasi. Misalkan ada mu'alaf kan misalkan wajib, bukan wajib, salah satu golongan yang berhak menerima zakat, kan ada mu'alaf, oh ini mah mu'alafnya punten ya negro gitu misalkan. Oh ini mah mu'alafnya bule, ya udahlah nggak apa-apa bule mah, ini mah negro gitu, nggak dapat zakat. Nah, nggak boleh, nggak ada ya, nggak ada dalam Jiswaf kayak gitu. Terus prinsip tolong menolong ya tadi,
didasarkan atas keisanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang mana tujuannya kita saling tolong menolong ke orang lain gitu. Nah, ini untuk tujuan dan manfaat filantropi ya, tentunya menjalankan perintah agama Islam dan meluaskan syiar agama Islam ya. Karena memang Islam mengajarkan betul ya si filantropi ini. Dan juga kan zakat merupakan perintah juga ya. Jadi ketika memang kita sudah termasuk ke dalam golongan wajib zakat ya wajib bayar gitu zakat. Terus yang kedua menciptakan manfaat tentu. Yang ketiga menciptakan keseimbangan serta lingkungan yang harmonis nih di berbagai macam lapisan masyarakat. Yang keempat menciptakan terjadinya distribusi pendapatan dan kesempatan di masyarakat. Nah ini nih penting supaya sebenarnya ya kalau misalkan kan ya kita tahulah bahwa kekayaan di Indonesia tuh ya hanya mungkin dikuasai oleh 5% orang di Indonesia atau 1% mungkin ya. Nah, dengan filantropi atau dengan G-Soft ini tuh nggak akan tuh terjadi ketimpangan gitu ya atau ya itu ketimpangan sosial di mana di Indonesia kan gitu, ada yang kaya banget gitu ya konglomerat, ada yang miskin banget. Jadi si ketimpangannya tuh jelas banget gitu ya. Nah, dengan G-Soft ini atau dengan filantropi ini manfaatnya tuh mampu menciptakan keselarasan gitu atau mendistribusi pendapatan dan kesempatan masyarakat gitu supaya ya rata lah gitu, nggak terlalu jomplang lah. Kalau masyarakat yang kaya karena memang dia otaknya pinter misalkan ya salah satu SDM bagus ya it's okay gitu kaya tapi dia kaya banget terus ada orang yang miskin banget gitu kan. Nah itu ketimpangan itu yang sebenarnya di Islam tuh harusnya nggak kayak gitu. Yang kelima meningkatkan pemberdayaan masyarakat ya. Ini kaitan eratnya sama kayak tadi ya. Nah ini terakhir ya teman-teman ada fun fact nih sama mungkin aku bakal ngajak diskusi juga. Jadi Indonesia ini ya kan ada sebuah penelitian bukan penelitian apa ya disebutnya tuh rankingan lah gitu. Jadi katanya Indonesia tuh sebagai negara paling dermawan di dunia nih. Indonesia has the highest index score overall with an improvement score of 69 ya. 69 up from 59 the last time yearly index was published. Jadi ya apa namanya tuh indeks Indonesia tuh punya indeks tertingginya dari keseluruhan negara yang ada di dunia yang mana skornya 69 naik ya asalnya 59 tahun 2018 sekarang tuh jadi 69 gitu. Nah ini nih more than 8 in 10 Indonesian donated money in 2020 ya. Jadi lebih dari 8 orang dari 10 orang Indonesia tuh mendonasikan uangnya gitu ya. Bayangin tuh ini Indonesia tuh betapa apa ya orang-orang Indonesia tuh baik-baik banget gitu. Sangat dermawan lah gitu kan. And the country has a much higher than average rate of volunteering-nya. Jadi negara ini juga atau Indonesia tuh punya apa namanya tuh ya tingkat sukarelawan yang volunteering di atas rata-rata lah gitu intinya. Terus nah kenapa sih bisa kayak gitu? Nah katanya ya ini, nah dibaca aja ya intinya mah ya zakat itu bentuk salah satu yang berkontribusi kenapa sih gitu Indonesia tuh jadi negara paling dermawan karena ya ada zakat di sana yang mana zakat itu adalah bentuk tradisional Islamic charity gitu ya atau apa ya bentuk amal lah gitu ya yang mana ini tuh dipraktikkan widely gitu ya, secara luas di Indonesia gitu. Semua di Indonesia kan ada zakat gitu ya. Nah, yang hasilnya didistribusikan ya untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, ini juga kan zakat itu berarti berperan penting ya terhadap naiknya indeks ini gitu ya. Jadi 69% gitu. Terus ya hasil laporan tuh menyatakan bahwa zakat tuh secara global meningkat ya gitu pada tahun 2020 sebagai bentuk respon dari pandemik ya gitu. Jadi adanya pandemik itu justru semakin orang-orang zakat justru meningkatkan zakat gitu. Karena ya pandemik ini kan banyak orang yang terdampak, banyak orang yang kesusahan gitu. Kayak gitulah intinya. Nah, ya tadi aku sedikit ngejelasin ya tentang itu. Aku pengen diskusi nih. Kenapa sih kok Indonesia bisa dinobatkan ya gitu sebagai negara paling dermawan gitu menurut kalian tuh
kenapa sih kok Indonesia tuh bisa kayak gini gitu? What's wrong gitu with the people Indonesian people gitu? Kenapa kok orang Indonesia bisa dermawan kayak gini? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Mungkin 1 atau 2 orang sebelum kita akhiri gitu. Kenapa sih gitu? Aku deh Kak, coba. Boleh Muammar. Kenapa orang Indonesia tuh dermawan gitu? Itu menurut penelitian. Yang pertama sih karena Indonesia kan mayoritasnya itu agama Islam gitu. Yang jadi otomatis wajib menyumbangkan beberapa persen dari hartanya gitu. Jadi ketika si mayoritas orang yang Muslim, maka semakin banyak juga zakat yang diberikan. Dan di lain itu tradisi-tradisi orang Indonesia yang ramah, terus juga mungkin bisa disebut juga banyak memiliki kaya gitu-gitu, jadi otomatis dia bisa mengeluarkan uangnya gitu. Bisa dilihat aja dari contoh di kitabisa.com pas awal-awal pandemi itu, sampai beberapa miliar yang disalurkan ke berbagai wilayah kayak gitu. Oke, sorry tadi yang pertama aku agak ini sedikit. Tadi yang pertama tuh kenapa? Karena mayoritasnya Muslim kan. Oke, mayoritas Muslim. Iya, mayoritasnya Muslim. Jadi kan itu kewajiban membayar zakatnya otomatis jadi banyak juga gitu. Oke. Apakah setuju gitu teman-teman dengan pendapatnya Muammar gitu, atau misalkan enggak kok orang Indonesia ya meskipun mayoritas Muslim tapi mostly Muslim KTP gitu kan, ada kan banyak ya orang Muslim tapi nggak bayar zakat gitu. Itu banyak banget di Indonesia, bahkan apa ya namanya tuh, istilahnya proyeksi dari potensi zakat ya di Indonesia tuh tinggi nih, tapi realisasinya tuh sedikit ya. Karena apa? Karena masyarakat tuh ini ya, apa namanya tuh, ya masih kurang aware lah terkait zakat ini. Tapi poin yang disampaikan Muammar benar sih. Tadi ya mayoritas Muslim itu terbanyak, dan ya itu pun dengan kondisi yang ya tadi proyeksi zakat lebih tinggi daripada realita, yang artinya banyak orang Indonesia yang nggak bayar zakat. Artinya dengan potensi yang sedikit aja itu udah menciptakan indeks yang tinggi, atau Indonesia dinobatkan sebagai dermawan gitu ya, negara yang dermawan gitu. Tadi juga disinggung terkait tradisinya gitu. Oke, ada pendapat dari yang lain? Kang, izin nanya Kang. Boleh, Afif. Ini kalau kita lihat tadi indeksnya itu kenapa ya Kang? Negara yang dermawan itu cenderung negara berkembang Kang. Ya, nah ini maksud saya, Akang ada pendapat gitu? Saya penasaran aja sih. Oke, pendapat dari aku ya gitu. Coba sebelum ke aku deh, aku pengen tahu aja pendapat dari teman-teman di sini gitu. Kenapa sih gitu? Tadi bagus nih, good question. BTW tadi teh siapa sih? Muammar ya, Muammar kita kasih +3, Apip kita kasih +3 juga deh. Kenapa tuh? Ada yang mau jawab nggak? Ini yang jawab aku kasih +5 deh. Ini mau mengemukakan pendapat. Aku deh, Kang. Yang lain atau dari tadi Rahma terus itu Ya, aku baru sekali. Baru sekali. Oh ini banyak nih. Oh, Aldis belum nih. Yang belum ya? Yang belum aja. Ntar Rahma ya. Kecil suaranya. Sekarang aman. Menurut aku karena ini sih kayak dari negara-negara maju tuh masyarakatnya lebih kayak individualis gitu. Jadi kayak kurang peduli sama sesama gitu. Oke, lebih individualis ya, kurang peduli sama sesama. Oke, good point. Rahma coba gimana pendapat Rahma? Sama sih kayak Aldis, misalnya masyarakat yang di negara maju tuh emang udah individualis pertama, dan yang kedua mereka tuh emang pendapatannya, income-nya emang udah lebih tinggi, kayak apa, mayoritas udah pada tinggi gitu. Jadi jadi apa ya, fenomena orang-orang miskin tuh kayak agak jarang di mereka. Jadi untuk kayak ngasih donasi yang kayak gitu-gitu tuh biasanya mereka jarang, paling tuh charity-nya paling tuh donasinya kayak ya untuk acara mereka sendiri aja gitu, bukan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Paling gitu sih, Kang. Good point. Jadi kayak, aduh aku lupa lagi, aku nggak nyatet ya, aku suka lupa. Tadi Rahma poin pentingnya tuh
karena si negara maju tuh ini ya apa namanya tuh masyarakat miskinnya tuh sedikit gitu ya, jadi ya terus ditambah lagi tadi individualis gitu kan ya. Oke. Iya. Coba Dan emang income orang-orang di sana juga udah pada tinggi gitu loh. Jadi kayak emang gak butuh apa ya donasi juga. Oke, good. Dari Arya coba. Nih Arya belum ngomong ya dari tadi. Boleh Arya? Halo? Oke, Kang. Punten, Assalamualaikum. Ya, Santai. Kang, kalau menurut saya sih, karena negara berkembang itu kan penduduknya banyak ya. Jadi, kalau menurut saya, faktor-faktornya tuh yang pertama, mungkin ras ya, Kang. Terus sama yang kedua, penduduk, jumlah penduduk. Kalau yang kita lihat, negara kita kan tuh mayoritas Islam. Nah, terus kalau menurut saya, kayak misalkan nyumbang untuk Palestina dan segala macam, itu kan salah satu jadi salah satu faktor pendorongnya. Terus jumlah penduduk kita juga banyak, Kang. Jadi menurut saya ya orang-orang kaya di Indonesia kan banyak juga ya, Kang. Jadi ya itu sangat mempengaruhi gitu. Apalagi ini especially-nya untuk di Indonesia ya, Kang, kalau saya pandangannya. Kalau di negara berkembang yang lain, ya mungkin bisa sama dan mungkin juga bisa beda. Begitu, Kang. Oke, good point. Apa nih itu tadi ras sama jumlah penduduk ya. Nah, tapi sebenarnya aku agak kurang pendapat agak kurang pendapat ya kalau masalah ras gitu karena kamu rasis ya, lumayan rasis. Enggak sih, bercanda ya. Jadi yang nggak apa-apa ya itu pendapat Arya gitu tadi dari ras sama jumlah penduduk. Nah, tapi aku kurang sepakat kalau sama ras gitu karena ras itu pada dasarnya bukan hal yang dibentuk gitu ya dari diri, tapi orang ketika lahir kan tidak memilih dia untuk jadi punten hitam atau putih gitu kan. Dia nggak memilih itu gitu. Nah, tapi yang dibentuk itu adalah karakter. Nah, mungkin memang identik misalkan ras ini karena memang lingkungannya mostly yang ras punten ya, ras hitam di wilayah sana gitu misalkan. Jadi lingkungannya beda. Kalau ras orang Indonesia di lingkungan ini beda gitu. Ras bule gitu ya di negara maju lingkungan beda. Jadi menurut aku hal yang membentuk karakter tuh bukan ras gitu, tapi faktor-faktor lingkungan gitu, budaya-budaya yang ada di sekitarnya gitu. Jadi mungkin ras aku agak kurang pendapat nih sama Arya. Tapi kalau jumlah penduduk, good point. Tadi Dani raise hand boleh. Kalau Dani lihatnya based on historical sih, Kang. Jadi kalau kita lihat dulu kan Indonesia atau negara berkembang itu punya satu kesamaan yaitu dijajah gitu. So kalau Dani lihat dari poin kolonialisme itu mereka bahu-membahu sampai for example kayak Indonesia mereka bisa merdeka di 45 dan itu based on experience mereka dan juga kesolidannya gitu, Kang. Jadi mungkin dari situ sih orang Indonesia punya kepekaan. Oke, good point juga nih dari Dani. Thank you Dani. Based on historical dan tadi ada rasa apa ya? Mungkin apa ya dulu ada bahasa yang mungkin rasa apa ya itu ya? Punya rasa histori yang sama gitu kayak mungkin ya gitu ada orang kaya di Indonesia yang dulunya miskin gitu kan mungkin ya. Nah, sepernasiban good. Lupa lagi ya ada rasa senasib lah gitu kayak gitu itu good point sama tadi based on history juga ya gitu dari ini. Oke, terakhir ya ini karena terlalu kepanjangan ini diskusi dari Muhammad Afif, mangga. Kalau saya pribadi saya nanggepin yang tadi jumlah penduduk sih, Kang. Oke. Menurut saya itu bukan faktor saya kurang sependapat mungkin sama Akang sendiri. Kalau misalkan faktor penduduk dipermasalahin tapi negara Cina tuh maksud saya bisa semaju itu bisa tuh banyak perusahaan teknologi yang udah ya istilahnya maju lah dari Cina, nggak usah kita sebutin satu-satu juga udah terkenal kan. Maksud saya kan kalau emang tujuan dari ekonomi Islam itu menyelesaikan kesenjangan itu kenapa kita nggak contoh dari negara-negara yang kayak Cina gitu yang jumlah penduduknya maju tapi jumlah penduduknya banyak tapi masih bisa tetap maju gitu loh. Jadi saya juga kayak masih penasaran nih masalah utamanya tuh di mana ya Indonesia kayak susah banget maju. Jadi gitu sih Kang yang bikin saya penasaran.
Oke, good. Wah ini seru nih, apa namanya tuh diskusi kayak gini. Tadi Afif nggak sependapat dia dengan jumlah penduduk karena ya tadi pendapatnya jumlah penduduk mah doesn't matter gitu, itu nggak mempengaruhi apapun gitu ya. Oke, good ya. Nah mungkin sedikit apa ya, sebenarnya ya tadi pendapat-pendapat tadi ya aku juga sependapat, cuman kan kita harusnya, berdasarkan mungkin pasti aku yakin ada penelitian-penelitian gitu yang mendasarinya gitu. Nah, mungkin bisa dicoba dibaca-baca lagi gitu, diperdalam lagi gitu. Kenapa sih kok dermawan gitu ya, kok Indonesia tuh, apa namanya tuh, ya dinobatkan sebagai dermawan, terus sering memberi gitu. Kalau ada bencana di mana-mana kayaknya Indonesia tuh paling nomor satu gitu untuk menggalang dana gitu, kayaknya ya ini mah. Nah, tadi juga aku sependapat ya sama Dani gitu, based on historical gitu, memang mungkin ya, ada satu hal yang membuat ketika dulu kita dijajah gitu ya, dulu kita dijajah dan ada satu hal yang membuat, eee, apa namanya, budaya kita tuh ya kayak gini gitu sampai sekarang gitu dan mungkin salah satunya ya tadi perasaan senasib gitu ya kayak, mmm apa namanya tuh, orang Indonesia tuh ketika misalkan dia udah kaya gitu ya, udah banyak duit gitu, dia ingat masa-masa susah makanya dia pengen membantu gitu. Nah mungkin orang luar gitu, orang luar negeri kayak ya di negara-negara maju tuh, nggak punya perasaan yang, kayak gitu ya, nggak punya empati kayak orang Indonesia gitu kan. Terus tadi juga aku setuju nih sama pendapatnya Rahmah gitu ya, kalau misalkan masyarakat yang miskinnya tuh orang luar sedikit gitu ya, dan mungkin apa namanya tuh, kalau kalau untuk masalah donasi ya sebenarnya kan banyak gitu ya, bisa aja dia donasi di luar negeri gitu ya, dia, ketika ada apa, bencana dia donasi gitu, bencana donasi. Nah, tapi mungkin kan hal yang paling dekat dengan kita itu, eee, intinya sesuatu yang membuat kita melakukan sesuatu adalah hal yang paling dekat dengan kita, contohnya misalkan ketika kita di Indonesia nih, orang Indonesia ketika keluar, oh ada pengemis lah, ada orang yang miskin, kelihatan gitu dari mata kita tuh kelihat gitu, atau ada berita-berita yang kelaparan dan lain sebagainya di Indonesia tuh banyak banget, yang pada akhirnya membuat kita tuh, aduh kasihan ya, orang itu mah gitu. Nah mungkin kalau di negara maju tuh nggak ada kayak gitu, mereka keluar, ya orang-orang, kebanyakan orang ya sama semua gitu, ada yang kaya, mungkin kalau miskin juga ya dia masih masih bisa makan gitu, nggak ada tuh, jarang gitu ya orang-orang yang di pinggir jalan ataupun orang-orang yang ngamen gitu, di Indonesia kan banyak, di luar negeri kan sedikit. Nah mungkin karakter negara seperti itu yang ngebuat, apa namanya tuh, karakter dalam dirinya tuh ngerasa, nggak kayak orang Indonesia gitu, nggak sedermawan orang Indonesia gitu sih kalau yang menurut, apa, pendapat aku ya gitu. Itu mah, aku juga ini ya jawab ngalir ngidul we, apa namanya tuh, ya ke sana ke sini lah gitu, nggak based on data atau based on jurnal gitu, pendapat pribadi aja gitu. Nah, teman-teman boleh dicari tahu lebih dalam lagi. Boleh nih dari Arya terakhir ya sebelum kita ke post test. Kenapa Arya? Ya Kang, punten mau klarifikasi tadi Kang. Oh Maksud ya. saya tuh tadi kan bukan ras, ternyata maksud saya tuh kayak agama gitu Kang yang Oh. pengaruhi, misalkan kan kalau di Palestina gitu kan, sesama agama kita, saudara kita lagi pada kesusahan, terus kita jadi pada bikin donasi segala macam, jadi dermawan gitu maksud saya poinnya. Begitu teman-teman. Aduh maaf banget ini Okay, good. masalah saya ini mah, ya Allah. Oke, good. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ya jadi apa ya? Ya, nggak apa-apa lah jadi bahan diskusi juga. Oke, thank you ya semuanya udah aktif gitu ya. Tadi juga ya lumayan lah hari ini banjir poinnya gitu. Mudah-mudahan konsisten ya gitu sampai nanti di lab-lab selanjutnya. Insya Allah aku bakal ngadain apa ya, diskusi-diskusi kayak gini lagi gitu. Nah, untuk post test nih, kan kalau 30 menit berarti ini sampai jam 6 ya, teman-teman. Terus berarti bakal kepotong azan. Aku nggak tahu nih, apakah kita panjangin aja waktunya atau gimana? Coba ada yang ngasih pendapat satu orang. Iya Kak, dipanjangin. Dipanjangin sampai jam Kalau berapa? enggak itu Kak diskusi aja. Ini ya diskusi ini susah kan ngenilainya gitu dan ini kan banyak, kalau misalkan cuma 10 orang per kelas mah ya mungkin oke kita nggak usah ini ya,
karena serulah diskusi. Tapi ya tetap ini untuk dapat nilai gitu ya formalitasnya. Tapi nanti di satu sisi ya aku juga ngenilai aspek-aspek lain. Jadi nggak usah khawatir lah terkait proses ini ya. Karena proses ini mah striknya berdasarkan nilai dengan parameter yang udah kita buat. Nah, tapi untuk parameter keaktifan kan itu mungkin nggak ada tercantum di penilaian. Nanti bakal aku sesuaiin juga. Jadi teman-teman yang aktif di sini nggak usah khawatir lah sama nilai praktikum G-SWAF gitu ya. Biar tetap kerjain aja proses. Oke, mau diperpanjang sampai jam berapa nih? Gak apa-apa aku mah. Sok, ada yang mau ngajuin? Kang, Ya boleh ya. Jam berapa? jangan diperpanjang kan, dikurangin aja nomornya. Nggak, kalau itu nggak bisa. Biar sama semua dan ngenilainya juga gampang. Oke. Nah, kalau nggak ada yang mau ngajuin, aku sampai jam 18:10 aja. Cukup ya berarti. Nggak ada yang protes. 18:10. Berarti 40 menit. Gak ada yang keberatan ini, serius. Halo? 7. Wah bener. 18:15 boleh. Oke, boleh. 1 jam aja. Kak, oke nih hari Nisa. Oke deh, kalau gitu. Ya karena ya aku cukup seru lah gitu sama ini kelas gitu, sama yang aktif. Nggak apa-apa lah, aku lebihin 1 jam lebih 5 menit lah. Jadi ya kerjakan ini kalian sebisa-bisanya sampai mungkin 18:40 lah sok aku kasih. Boleh mungkin sekarang terakhir kita ini dulu dokumentasi. Boleh semuanya on cam ya. Kalau ada yang nggak bisa on cam bilang ya di chat. Yuk, Arya, Jin off cam, oke. Bisa off cam, oke. Apalagi nih? Oh banyak ya sekarang mah ininya apa? Jadi kalau screenshot harus 2 kali. Oke, Muhammad Afif, Dani, Yahya nih belum muncul. Santai lah untuk pas tes mah kerjaan aja sebisa-bisanya. Lucu banget mukanya Dani. Oke. Diandra, Syahara nih masih belum on cam. Anissa Fauziah, Hanan. Tadi yang izinnya siapa? Ida Konita. Alia belum nih. Mine. Dia pakai filter apa kayak gitu teh? Ganteng banget sih Dani. Apa Kang? Pakai aplikasi apa kayak gitu? Snap kamera. Snapcam. Oh, good. Eval, mana Eval? Nggak boleh pakai webcam. Yang jadi evaluator OASIS di sini ada siapa? Kalau boleh tahu? Aku boleh tahu nggak? Soalnya nggak ada ya di ini. Di Boleh Kang. Siapa? Nggak ada di ini. Boleh Kang. Iqbal sama Nida tuh Kang. Oh Iqbal sama Nida. Nida galak Kang, Nida. Oh, wah Iqbal udah serem ya ininya apa? Looks-nya gitu. Serem banget Kang. Ya cocok lah. Kayak ini kalau angkatan 19 tuh si Fahri Naufal. Bentukannya sama tuh kayak Iqbal. Oke, siap ya semuanya? Udah pada on cam? Alia ini Mini kemana nih? Mini. Ini ada nggak? Jangan nggak ada nih. Ada Kak, ada. Oh, stop atau on cam. Ini mau dokumentasi. Ini untuk pembuktian aja gitu. Kalau dari tadi aku ngomongnya ada orangnya gitu. Sama minggu depan mah nggak ada ini ya, nggak ada bagi modul gitu. Tadi kan aku udah singgung. Jadi ntar mungkin pas present di apa namanya tuh di screenshot ya.
supaya memudahkan mungkin ntar pas tes. Oke, kita tunggu Mine ya. Sorry lama nih. Yang salahin Mine tuh lama on cam-nya. Kita tunggu Mine ya kalau udah ada. Kalau bisa on cam bilang ya. Kalau bisa on cam. Min, lama banget ini nunggu doang, Min. Tuh udah marah-marah tuh ya. Iya, sabar bentar ya, sebentar. Hidungnya dipakai Didi. Iya, Kak. Santai aku mah. Ini kasihan yang lain sih. Apa kalau ya memang biasa. Jangan pikiran gua. Ya, apa sih? Jelas. Aduh, mana sih? Ini geseran dulu. Ini ada yang lagi di Nangor ya? Siapa aja yang di Nangor? Banyak ya? Di-mute dulu Mine. Kita tunggu mereka ya. Nah, ini udah ada nih. Siap ya? Slide pertama nih. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Lagi ya, pakai reaction semuanya bareng dong. Pakai apa deh? Lope atau jempol deh, jempol semuanya. Siap, 1, 2, 3. Mantap. Slide satu lagi. Oh, itu jempolnya kebalik tuh Iqbal. Ya nggak apa-apa lah, eval special case. Oke, lagi nih. Slide 2 ya. Jempolnya keluarin semua. 1, 2, 3. Mantap. Oke, sip. Thank you semuanya. Apa namanya itu ya? Main seru lah diskusi. Ntar mungkin kita banyakin diskusi kayak gini aja ya. Biar post-testnya ditambahin juga waktunya ya. Oke. Post-test nanti aku bakal due date-nya sampai 18.40 ya teman-teman. Jangan sampai kelewat. Biasa kelewat semenit itu dikurangin 1 ya. Sekali lagi thank you atensinya ya teman-teman semua. Semangat terus, semangat OASIS-nya juga. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Makasih Kak. Kak, ini beneran sampai jam